Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan perancangan arsitektur enterprise SD IT Al-Huda Jakarta menggunakan TOGAF ADM. Presentasi ini juga menjadi tindak lanjut arahan Bapak dosen Sulistianto untuk menajamkan fungsi pendidikan dalam rancangan kami. Jadi selain menjelaskan hasil arsitektur secara lengkap, kami akan juga menegaskan bagian-bagian yang telah kami perbaiki. Untuk alur pembahasan, saya serahkan ke Mas Fahru Roji. Oke, Mas Oji mungkin boleh dibantu. Baik, terima kasih Mas Rocky. Selamat malam Pak dosen. Dan yang berikutnya adalah kalau kita perhatikan di slide 2 ini, tentunya kita akan berbicara tentang agenda apa saja yang akan kita lakukan. Pembahasan dimulai dari masalah dan profil sekolah. Kemudian metode TOGAF ADM ini dari dipresentasi berada pada 4 domain. Itu ada bisnis, terus juga data, aplikasi, dan juga teknologi. Lalu akan ditutup dengan gap analis dan roadmap. Yang berikutnya adalah yang pasti tentunya setelah itu kita lakukan, kita akan menunjukkan bagaimana perjalanan 4 area manajemen diprediksikan sesuai dengan apa yang sudah diarahkan atau sudah menjadi evaluasi dari Pak dosen itu sendiri. Yang utama adalah dalam arti bagaimana kita punya memberikan alasan bahwa SD Islam Terpadu Al-Huda itu membutuhkan enterprise arsitektur. Ya, lanjut Mas. Nah, di slide ketiga pasti tentunya kita akan melihat bahwa pertanyaannya adalah selalu dimulai dari permasalahannya adalah mengapa SD Islam Terpadu Al-Huda itu butuh arsitektur enterprise. Nah, yang harus kita lakukan bahwa SD Al-Huda itu ya pasti menghadapi proses-proses yang banyak dilakukan dengan buku. Itulah kenapa di awal kita melihat bahwa prosesnya masih dengan manual dan spreadsheet, gitu kan. Data yang tersebar di beberapa media, serta laporan yang belum tersedia secara real time. Artinya mungkin sesuatu yang bisa harus diupdate, gitu kan, sesuatu yang karena datanya itu menyebar sekaligus, ya akhirnya kita akan cukup kesulitan membuat data-data yang akhirnya bisa berpengaruh pada keputusan-keputusan yang diambil untuk keputusan untuk sekolah itu sendiri. Ya. Dampaknya tidak hanya pada proses-proses yang ada di dalam SD itu sendiri, salah satunya dalam PPDB atau nilai, tetapi juga pengelolaan peserta didik. Lalu yang berikutnya adalah pembelajaran, juga SDM, dan juga sarana prasarana. Karena itu di hal ini bahwa di enterprise arsitektur itu diperlukan sebagai blueprint atau cetak biru agar relasi sekolah dibangun secara terarah, ya, secara terarah dan juga terintegrasi. Nah, jadi intinya adalah bahwa masalah sekolah itu bersifat lintas proses, maka solusinya harus dengan lintas domain. Jadi bukan aplikasi yang berdiri sendiri. Nah, untuk selanjutnya di slide ke-4, lanjut boleh Mas dibantu. Nah, setelah kita tahu mengenai dasar permasalahannya adalah, lalu kita bagaimana di slide ini kita bisa merumuskan masalah dan juga tujuan. Yang menjadi dasar adalah baseline, kan? Baseline itu adalah sebagai yang berikutnya adalah target arsitektur dan juga roadmap. Kami menjawab 3 pertanyaan. Bagaimana kondisi saat ini atau baseline-nya? Lalu bagaimana merancang kondisi target dan bagaimana menyusun roadmap implementasinya. Yang berikutnya adalah ruang lingkup perencanaan mencakup dari domain bisnis, ya kan, data aplikasi dan juga teknologi pada fase A sampai dengan F TOGAF ADM. Nah, lagi kita lakukan adalah perbaikan yang kami lakukan berada
ada penajaman kondisi dari target itu sendiri, terutama agar arsitektur bisnis itu benar-benar mempresentasikan manajemen sekolah. Ya, jadi rumusan masalah dan tujuan ini yang kami menjadi sebuah kesimpulan dari kelompok kami. Dan untuk slide selanjutnya silakan kepada rekan saya, rekan kami Mas Susanto, dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Faruroji. Melanjuti slide selanjutnya, itu tentang profil sekolah ya SD IT Al Huda Jakarta. Studi kami adalah SD IT Al Huda Jakarta, yaitu sekolah dasar Islam terpadu dengan memiliki kurang lebih 300 siswa, ada 25 guru serta ada 12 rombongan belajar. Nah, walaupun berbentuk sekolah dasar, tapi volume untuk data siswa, nilai absensi, SPP, guru serta fasilitas cukup besar. Nah, dan saling berhubungan. Nah, dari skala tersebut menjadikan sekolah membutuhkan rancangan sistem yang terintegrasi sebelum digitalisasi dilakukan lebih jauh. Jadi agar rancangan menjawab kebutuhan yang tepat, kami mengidentifikasi stakeholder terlebih dahulu. Mulai di slide selanjutnya, Mas Rocky. Ya, terima kasih. Nah, untuk slide selanjutnya, di sini kita ada 9 stakeholder utama. Stakeholder kami terdiri dari kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah, ada guru, ada tata usaha, ada bendahara, ada orang tua, ada siswa, dinas pendidikan, serta yayasan. Nah, dari masing-masing memiliki kebutuhan yang berbeda. Misalnya, orang tua membutuhkan transparansi nilai, guru membutuhkan kemudahan untuk administrasi, dan sedangkan kepala sekolah membutuhkan dashboard untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, kebutuhan inilah yang menjadi dasar arsitektur vision dan rancangan 4 domain. Metode yang kami gunakan untuk menerjemahkan kebutuhan tersebut adalah TOGAF ADM. Boleh dibantu untuk slide selanjutnya, mungkin saya serahkan ke Mas Rocky, waktu dan tempat dipersilakan Mas Rocky. Oke, terima kasih Mas Susanto. Saya akan melanjutkan slide TOGAF ADM, Arsitektur Development Method atau metode arsitektur. Jadi TOGAF ADM adalah metode pengembangan enterprise arsitektur atau arsitektur enterprise yang bersifat bertahap dan iteratif. Jadi siklusnya dimulai dari arsitektur vision, lalu bisnis arsitektur, kemudian ada information system arsitektur yang mencakup data dan aplikasi. Kemudian ada teknologi arsitektur, kemudian ada opportunities and solution, hingga migration planning. Requirement management berada di tengah karena kebutuhan stakeholder harus selalu diperiksa pada setiap fase. Jadi pada proyek ini kami berfokus pada fase A sampai fase F. Karena hasil yang diminta adalah rancangan dan roadmap, bukan implementasi sistem. Itu adalah batasan yang pada ada proyek ini. Berikutnya masuk ke hasil perbaikan utama kami, yaitu arsitektur bisnis. Mungkin bisa dilanjutkan Mas Susanto lagi, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih Mas Rocky untuk penjelasannya. Kita lanjutkan ke value chain. Di sini ada 2 inti dan 5 pendukung. Berdasarkan arahan dosen, kami menajamkan value chain agar fungsi pendidikan terlihat eksplisit. Nah, 2 fungsi ini, inti layanan pendidikan dan manajemen peserta didik dan manajemen kurikulum dan pembelajaran. Untuk manajemen peserta didik mencakup PPDB hingga kelulusan dan alumni. Sedangkan untuk manajemen kurikulum dan pembelajaran mencakup perangkat ajar, jadwal KBM, penilaian, rapot, remedial, serta penggayaan. Manajemen kinerja dan SDM serta manajemen sarana dan prasarana ditempatkan sebagai fungsi pendukung utama. Karena keduanya menyediakan tenaga kerja dan fasilitas untuk menjalankan layanan pendidikan, untuk keuangan, tata usaha, serta humas tetap menjadi pendukung organisasi.
Jadi proses lama tidak dihapus, tetapi ditempatkan pada kapabilitas yang lebih tepat. Jadi intinya 4 area arahan dosen terlihat jelas, tetapi diklasifikasikan dengan benar sebagai fungsi atau pendukung. Boleh untuk slide selanjutnya, Mas Rocky. Nah, untuk slide selanjutnya, di sini kita akan menjelaskan fungsi fungsi dan 41 subfungsi. Nah, pada yang ditunjukkan pada FTD slide 9 dan gambar 2 fungsional decomposition fluid diagram, FDD ini menguraikan 7 fungsi bisnis menjadi 41 sub. Pada manajemen peserta didik, kami tampilkan PPDB, data induk siswa, penempatan kelas, absensi, bakat atau minat, bimbingan konseling, serta kelulusan dan alumni. Untuk pada manajemen kurikulum dan pembelajaran, kami tampilkan penyusunan kurikulum, perangkat ajar, jadwal, KBM, penilaian, rapot, remedio, serta penggayaan. Nah, untuk manajemen kinerja dan SDM mencakup rekrutmen, penempatan tugas, beban mengajar, kompetensi, serta evaluasi kinerja. Nah, untuk Sarpas mencakup ruang lab, inventaris, set aset, pengadaan, pemeliharaan, serta penggunaan fasilitas. Dengan penguraian ini, 4 area pendidikan bukan hanya nama kategori, tetapi memiliki aktivitas operasional yang jelas. Salah satu subproses yang kami modelkan secara detail adalah PPDB. Bisa ke slide selanjutnya. Nah, untuk slide selanjutnya itu BPMN, yaitu penerimaan peserta didik baru. BPMN ini menjelaskan proses PPDB dari sosialisasi, pendaftaran, verifikasi, tes, penilaian, pengumuman, daftar ulang, hingga sampai penempatan kelas. Untuk prosesnya melibatkan panitia serta humas, orang tua, guru penguji, dan wakil kepala sekolah. Setelah perbaikan PPDB, kami juga jelaskan sebagai subproses awal dari manajemen peserta didik, bukan fungsi bisnis tingkat tinggi yang berdiri sendiri. Jadi intinya BPMN, PPDB tetap relevan, tetapi posisinya dalam arsitektur bisnis telah diperjelas, sehingga fungsi dan prosesnya berikut data yang perlu dikelola. Oke, untuk slide selanjutnya, entitas dan data utama, saya serahkan kembali ke Mas Rocky. Waktu dan tempat, dipersilakan Mas. Oke, terima kasih Mas Susanto, saya izin lanjutkan. Dari fungsi bisnis, direvisi ya, kami mengidentifikasi 24 entitas data utama. Data tidak hanya mencakup siswa, guru, kelas, nilai, dan absensi. Kami juga menegaskan data bimbingan konseling, prestasi dan bakat atau minat, perangkat ajar, serta ruang dan fasilitas. Penambahan atau penegasan entitas tersebut penting agar kebutuhan peserta didik, kurikulum, SDM, dan Sarpras dapat dikelola secara terintegrasi. Entitas dikelompokkan sebagai master, referensi, transaksional, dan campuran agar cara pengelolaannya jelas. Misalnya, data siswa dan guru menjadi rujukan utama, sedangkan nilai, absensi, dan penggunaan fasilitas berkembang sebagai data transaksi. Oke, lanjut ke slide growth matrix. Jadi, growth matrix memetakan siapa yang membuat, membaca, memperbarui, dan menghapus data pada setiap fungsi bisnis yang ada. Setelah struktur bisnis telah diperbaiki, baris metrik mengikuti fungsi peserta didik, kurikulum dan pembelajaran, kinerja dan SDM, serta Sarpras. Perbaikan pentingnya adalah Sarpras kini memiliki relasi nyata dengan data inventaris, ruang atau fasilitas, status aset, dan jadwal penggunaan fasilitas. Jadi intinya metrik membuktikan bahwa perubahan bisnis benar-benar diturunkan ke kebutuhan data, bukan hanya mengubah nama fungsi. Oke, selanjutnya lanjut ke slide 10, aplikasi terintegrasi. Jadi kami memetakan 10 aplikasi yang dibutuhkan oleh sekolah SD IT Al-Huda. Antara lain, SIAKAD, PPDB online, LMS, sistem keuangan, sistem kepegawaian, website, perpustakaan,
inventaris, dan sarpras, komunikasi orang tua, serta dashboard kepala sekolah. Penajaman revisi berada pada pemetaannya. Jadi si IAKAD ini mendukung peserta didik. LMS mendukung kurikulum dan pembelajaran, dan sistem kepegawaian mendukung kinerja SDM, serta sistem inventaris mendukung sarpras. Selanjutnya, aplikasi tersebut harus dapat bertukar data secara terkontrol. Kita akan lanjutkan di application communication. Jadi ada 10 koneksi antar aplikasi. Slide ini menunjukkan pemetaan aplikasi terhadap fungsi bisnis dan 10 koneksi antar aplikasi. Si AKAD menjadi pusat data akademik yang terhubung dengan PPDB, keuangan, LMS, komunikasi orang tua, dan dashboard. Kemudian dashboard kepala sekolah mengagregasi informasi peserta didik, kurikulum, kinerja SDM, sarpras, serta keuangan untuk mendukung keputusan berbasis data. Jadi dengan pemetaan ini, aplikasi tidak dibangun secara terpisah-pisah. Setiap aplikasi memiliki peran yang jelas untuk mendukung area manajemen pendidikan yang telah diperbaiki. Oke, mungkin itu. Terus lanjut ke 3-tier platform. Arsitektur teknologi memakai pola 3-tier 3 lapis. Lapisan presentasi untuk antarmuka pengguna, kemudian ada application untuk logika layanan, dan ada data untuk penyimpanan terpusat. Pemisahan ini membuat sistem lebih mudah dikembangkan, dikelola, diamankan, dan dipelihara. Kemudian platform tersebut menjadi fondasi bagi seluruh aplikasi pendidikan yang telah dipetakan sebelumnya atau diarahkan sebelumnya. Kemudian lanjut ke diagram deployment view atau penempatan aplikasi. Jadi untuk deployment view menunjukkan penempatan aplikasi pada node infrastruktur. Aplikasi internal seperti CAK, keuangan, sistem kepegawaian, perpustakaan, sarpras, dan dashboard dapat ditempatkan pada server utama. Kemudian layanan publik seperti PPDB, website, dan LMS dapat menggunakan cloud atau hosting secara kebutuhan. Pemetaan ini membantu memastikan sebuah aplikasi, jaringan, dan penyimpanan data mempunyai lingkungan eksekusi yang jelas. Kemudian berikutnya, seluruh hubungan bisnis sampai dengan teknologi akan kami satukan dalam Archimate Layer View. Nah, di slide ini akan kita bahas. Jadi, Layer View Archimate memperlihatkan sebuah hubungan lapisan bisnis, aplikasi, dan teknologi dalam satu model. Ada 4 area manajemen pendidikan berada di lapisan bisnis, kemudian didukung oleh si AKAD, LMS, dan sistem kepegawaian, inventaris atau sarpras, dan kemudian ada dashboard pada lapisan aplikasi. Semua aplikasi dijalankan di atas server basis data, jaringan, dan layanan hosting atau cloud pada lapisan teknologi. Jadi intinya, ini adalah sebuah bukti bahwa kebaikan arsitektur bisnis sudah konsisten sampai dengan aplikasi dan teknologi. Oke. Kita akan lanjut ke analisis gap. Jadi di sini gap analisis akan membandingkan baseline yang masih manual dan terpisah dengan kondisi target yang terintegrasi atau diharapkan. Pada domain bisnis, gap utamanya adalah SOP dan proses digital untuk peserta didik, kurikulum, SDM, dan sarpras. Pada data, gap-nya adalah belum ada basis data terpadu. Pada aplikasi dan teknologi, gap-nya adalah integrasi sistem serta infrastruktur yang belum memadai. Jadi hasil gap analisis menjadi dasar penentuan prioritas, solusi, dan tidak langsung mengharuskan semua aplikasi dibangun secara sekaligus. Selanjutnya kita akan bahas roadmap implementasi 3 tahun yang mungkin akan dibantu oleh Mas Yusuf Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, oke. Terima kasih Mas Rocky.
dan teman-teman untuk waktunya. Kita akan bicara tentang roadmap implementasi 3 tahun. Jadi roadmap ini dibagi menjadi 3 tahap biar apa ya, implementasinya itu realistis. Jadi tidak lebih dari 3 atau kurang dari 3 tahap. Di tahun pertama itu kita berfokus pada fondasi. Di situ ada infrastruktur, data peserta didik, SIAKAD, inti, PPDB, dan website. Itu untuk fondasi yang pertama. Kemudian tahap yang kedua yaitu kita akan berekspansi, itu berfokus pada integrasi kurikulum, LMS, kinerja, SDM, keuangan, serta sarana dan prasarana. Kemudian untuk tahap yang ketiga yaitu kita mengoptimalkan dashboard-nya, layanan BK atau bimbingan konseling, bakat atau minat, lanjut ke layanan orang tua, serta evaluasi yang berkelanjutan. Jadi dari roadmap implementasi 3 tahun ini, yang penting adalah prioritas migrasinya mengikuti ketergantungan. Itu fondasi dibangun lebih dahulu. Seperti kita ketahui, ibarat rumah kalau tidak ada fondasi itu akan lemah atau bahkan bisa jadi berantakan atau jatuh. Jadi fondasi adalah yang kita bangun lebih dahulu. Kemudian lanjut ke integrasi atau ekspansinya. Kemudian yang ketiga adalah optimasi. Oke, next, Mas. Ya, kita akan ke kesimpulan dan saran. Jadi ringkasan dan rancangan dari sebuah implementasi yaitu kesimpulannya. Segala sesuatu itu pasti ada kesimpulan dan saran. Jadi rancangan IE Enterprise Architecture berbasis TOGAF ADM menghasilkan blueprint yang mencakup bisnis, data, aplikasi, teknologi, gap analis, dan roadmap. Jadi hasil revisi menegaskan ada 4 area pendidikan, yaitu manajemen peserta didik, kurikulum, dan pembelajaran. Kinerja serta SDM ditunjang dengan sarana dan prasarana. Jadi keempatnya telah diturunkan secara konsisten ke artefak data, aplikasi teknologi, dan roadmap. Dan saran kami kepada SDIT Al-Huda yaitu untuk mengimplementasikan atau implementasi itu dilakukan secara bertahap. Jadi tidak langsung sekaligus, karena kalau sekaligus itu kurang apa ya, bisa jadi terburu-buru, jadi kurang bagus. Nah, jadi bertahapnya itu diawali dengan validasi kebutuhan. Kebutuhan apa saja yang dibutuhkan di lingkungan SDIT Al-Huda. Jadi kebutuhan stakeholdernya apa, kemudian standarisasi data. Standarisasi data itu seperti apa. Nah, jadi sebelum integrasi sistem yang baik itu, yang lebih luas itu, maka harus ada standarisasi data sebelum integrasi sistem yang lebih luas. Jadi gimana ya? Intinya itu saran dari kami, setiap dari pembangunan arsitektur enterprise ini untuk SDIT Al-Huda itu diawali dengan validasi kebutuhan stakeholdernya, kemudian standarisasi data, sebelum integrasi sistem yang lebih luas. Jadi agar mencakup lebih luas lagi, yaitu
kita membutuhkan atau SDW itu membutuhkan validasi kebutuhan sekundernya dulu. Oke, ini presentasi dari kami. Untuk penutup, kita kembalikan kepada Mas Rocky. Terima kasih. Monggo silakan Mas Rocky. Oke, terima kasih Mas Yusuf, Mas Fauzi, dan Mas Susanto terkait waktu dan tempat yang sudah di ini ya untuk presentasi pada revisi kali ini. Jadi demikian presentasi revisi dari kelompok kami. Terima kasih atas arahan yang sudah diberikan Bapak Sulistianto. Perbaikan tersebut membantu kami membuat rancangan yang lebih sesuai dengan konteks manajemen pendidikan di sekolah SD IT Al-Huda. Jadi kami siap menerima pertanyaan masukan. Jika ada pertanyaan dan masukan, mungkin nanti diinfokan di grup arsitektur terpres kelas 11-8C. Mungkin dari kami cukup sekian. Mohon maaf jika ada masih ada yang kurang atau mungkin belum sempurna. Terima kasih atas bimbingan Bapak Sulistianto selama perkuliahan di semester 8. Dari saya mewakilkan dari kelompok 2 dengan saya sendiri, Rocky Anjas, Mas Susanto, Mas Yusuf, dan Mas Fauzi. Mengucapkan terima kasih banyak pada Bapak Sulistianto. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya.